Saya naik ke atas tuh kejadian pertamanya, eh, saya mau jatuh ke jurang. Mau Iya, jatuh. kan tasnya tuh berat tuh. Iya, karena berat itu. Berat ya. Oh, saya nggak kuat itu, bener-bener nggak kuat. Beberapa kali saya nggak pakai helm loh. Hujan tuh, hujan badai set, badai-badainya serem banget. Eh, Kayak di sekeliling kita itu banyak orang, kayak ada pasar, terus orang kayak ada yang lalu lalang, dan tenda kita ditimpukin batu kerikil. Wah, semua pada ketakutan, Iya. ada tidur semua, timpukin dari atas. Padahal kita kan di tengah-tengahnya, atas itu kan pohon pinus. Oh iya, pembantunya. Jadi Halo guys, balik lagi dengan gue Fahmi, dan hari ini kita akan kembali cerita-cerita horor dari kisah nyata. Dan kebetulan banget di sini kita udah dapet bintang tamu narasumber. Boleh Pak perkenalkan dirinya Pak? ya, saya dengan Yudo. Yudo, dengan Pak Yudo ya. Yudo. Kira-kira apa cerita apa nih yang Pak Yudo mau ceritain? Iya, ceritanya nih antara percaya atau nggak percaya ya kalau belum ngalamin sendiri. Secara langsung kita nggak langsung melihat, tapi bener-bener ini real kejadiannya gitu. Oh gitu. Wah teman-teman nih kayaknya apa namanya ceritanya seru banget nih. Makanya teman-teman harus tonton sampai akhir ya guys. So kita lanjut aja videonya. Gimana Pak? Awal ceritanya gimana? Jadi gini, dulu saya pernah dengar cerita, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sekolah STM pembangunan dulu. Dan mereka ada 6 orang naik ke Gunung Salak gitu kan. Kita penasaran, mereka menjadi korban di Gunung Salak tersebut. Mereka konon katanya tahun 87 itu mereka meninggal semua. Oh iya iya. Ya, Gunung Salak. nah kita penasaran ya, kan karena dulu kan STM tersebut tuh, STM pembangunan tuh terkenal lah di Jakarta gitu Iya. kan. Anak-anak suka naik gunung. Nah kita waktu itu kalau nggak salah masih SMP kelas 1 lah, macam-macam lah, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Waktu itu posisinya kelas 2 Oh, SMP. berarti nyampur ya Pak? Ya? Nyampur, kita berlima. Berlima. Nah, kita nekat lah gitu, naik ke sana ke Gunung Salak. Nah, dengan saya nggak punya modal ya, maksudnya belum pernah naik gunung, hiking, kita juga nggak ngerti bagaimana kan. Ternyata teman-teman saya udah nyiapin, ada sleeping bag ada nggak waktu itu? Kayaknya nggak ada deh. Kita cuma bawa tenda, Oh tenda. bawa kompor, sama bawa persediaan makanan seadanya gitu kan. Oh. Nah, begitu kita lewat jalur, kalau nggak salah gitu, sudah lupa, lewat jalur Sukabumi gitu kan. Sukabumi. Bogor apa Sukabumi gitu. Nah kita naik ya ke sana, kita berlima. Dulu tuh belum ada, kita naik bis nyambung lah pokoknya sampai sana Sukabumi, sampai di kaki gunung Salak ya. Itu hawanya udah sangat agak kurang enak nih gitu kan. Kira-kira jam berapa itu Pak? Sampai sana itu kita kebetulan jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, dan sebelum itu saya sholat asar dulu. Kemudian kita mulai naik ke atas ya. Naik ke atas, kebetulan saya kebagian bawa ransel yang isinya itu tenda sama kompor. Jadi isinya tuh lebih berat daripada badan saya gitu kan. Iya iya. Kita naik kan berlima ke atas. Kondisinya tuh tadinya tuh masih agak terang kan. Saya naik ke atas tuh kejadian pertamanya, saya mau jatuh ke jurang. Mau Iya, kan
atasnya tuh berat tuh. Iya, karena berat itu. Berat ya. Oh, saya nggak kuat itu, bener-bener nggak kuat. Beberapa kali saya nggak punya dulu ya, nggak ada jam sepatu buat naik ya. Paling kita cuma pakai sendal malah. Pakai sendal enggak, kita nggak punya, emang nggak ada modal, kita nggak punya. Ya, cuman sendal gunung biasa gitu kan. Kita naik. Modal nekat banget Ya, berarti. bener, modal nekat. Oh, mau jatuh gitu ke belakang gitu kan. Untungnya aja sama teman saya ditarik. Kalau enggak itu saya jadi korban pertama itu. Oh iya benar. Kita udah selamat nih. Naik kan. Naik ke atas terus. Itu kejadian pertama. Nah, kejadian kedua tiba-tiba kita bingung nih, nyasar. Kok ini jalan setapaknya ngilang ini, nggak jelas. Wah, kiri ke kanan nih. Saya tanya teman, lu dulu kita lihat mana di sini? Nah, temen-temen tanya, lebat banget kan, bener-bener dulu dingin, sedingin-dinginnya. Cuaca nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan udah hangat. Dulu tuh pokoknya serba bener-bener dingin, dari bawah, dari kakinya kita mau naik. Ini belum sampai atas ya? Belum sampai atas. Tapi udah dingin banget ya. Udah. Cuma di situ kita agak aneh, kok tim kita kayak ada nambah gitu di belakang. Wow. Jadi kita sebenarnya kita lagi nyari konon yang ceritanya anak yang meninggal itu tuh anak STM kan. Di sepanjang jalannya itu dipasang fotonya mereka. Jadi fotonya buat mengingatkan bahwa kalau ke situ tuh hati-hati. Ya, syukur alhamdulillah sih, saya setiap naik gunung tuh selalu berdoa, baca Bismillah ya. Iya. Nah, teman-teman saya ini yang agak sedikit digangguin gitu. Pokoknya mereka paling belakang tuh merasa kayak ada yang ikut bareng rombongan kita. Padahal kita kan cuma berlima doang. Ya, tapi berlima. kayaknya ada yang nambah gitu. Ada yang nambah gitu. Kita kan udah capek nih, langsung hujan badai. Bukan belum hujan nih, gelap. Tiba-tiba gelap, langsung mendung. Kita langsung nyari tempat datar ya. Iya. Datar buat kita bikin tenda. Bikin tenda di situ. Karena kita punya sedikit lah pengetahuan ya. Kalau misalnya biar nggak kehujanan tuh tendanya, kan sekelilingnya harus kita gali. Kita kayak kita bikin parit tuh. Oh iya benar. Ya, biar air hujan tuh nggak langsung masuk ke tenda kita. Iya, itu kalau orang yang suka naik gunung pasti udah tahu kan. Nah, benar. Itu sangat bermanfaat pas hujan tuh airnya jadi nggak masuk ke tenda kita. Nah, terus sampingnya kita harus kasih garam. Garam itu buat hindarin ular. Nah, iya. Singkat cerita, malam loh, hujan badainya serem banget. Kayak di sekeliling kita itu banyak orang, kayak ada pasar, terus orang kayak ada yang lalu lalang, dan tenda kita ditimpukin batu kerikil. Wah, semua pada ketakutan, ada tidur semua, timpukin dari atas. Padahal kita kan di tengah-tengah ya, atas itu kan pohon pinus. Iya, pohon pinus. Jadi orang iseng pun di situ nggak ada peserta pendaki yang lain, nggak ada, cuman kita doang. Terus yang nipukin siapa tuh dari atas pohon kita lihat. Iya. Nggak mungkin ada orang. Timpukin terus kan. Pokoknya gangguin kita terus gitu. Itu kejadiannya semalam suntuk. Terus ada nggak ya kayak suara ketawa-ketawa gitu? Suara ketawa gitu. Ada. Ya itu kan. Itu kan karena kita masih anak-anak semuanya ya. Masih SMP, paling gede paling cuman kelas 3 SMP ya. Kita juga nggak ngerti, semua pada ketakutan. Nah, itu yang lebih mengerikan. Setelah udah malam badai itu hilang, kita berdoa kan, kita sholat ya, di situ. Bahan makanan ternyata habis. Habis kan? Dimakanin? Nggak tahu, tiba-tiba habis. Tiba-tiba hilang. Kita cuma bawa mie ya. Ya mungkin karena saking dinginnya
makanan itu kita makan semua habis, tinggal sisa mie. Oh, Terakhir itu kita nggak ada apa namanya buat bakar minyak, masak minyak, nggak ada api. Kita bingung kan cari api dari mana ya, bahan-bahannya gitu kan. Iya. Dan kan habis hujan ya, basah. oh, Cuma karena kita, wah, ada pohon pinus nih, biasanya ada getah-getahnya itu kan ya. oh iya iya iya. Nah, getah-getahnya itu kita congkel-congkelin. Hmm, Congkelin, saya juga baru tahu tuh. Terus kita buat disebut berbahan bakar ternyata. Nah, kan kita tinggal korek api doang, udahlah. Nah, kita nyari bahan bakar. Kayu bakar kan basah semua. iya bahasa semua. Iya. Buat masak mie kan kita nggak bisa kan. Nah, dari situ kita dapat situ sama nyari air. Nah, nyari air lagi. Lucunya teman saya hilang. Temen yang paling kecil lah, istilahnya badannya paling kecil. Kita nyariin. Ini kemana gitu. Ini si bocah kemana? Katanya ke sungai. Saya bingung. Di hutan gitu, seingat saya. Emang ada sungai ya? Dia katanya ambil air. Iya. Saya lagi mikir, sungai di mana nih? Anak-anak bingung. Waduh, itu posisi udah pagi. Sebenarnya pas malam itu banyak kejadian yang sangat sangat aneh ya di luar nalar, dan kita bodohnya itu masih kecil, kita berani ke Gunung Salak, padahal itu Iya. gunung paling serem, Paling angker itu. paling angker itu. Tiba-tiba terus saya nyari, lu dari mana? Ini gue ngambil air. Ambil air di mana? Emang ada sungai di sini? Oh iya. Terus? Aneh. Wah, udah banyak kejadian yang aneh-aneh nih Iya. gitu kan. Nggak masuk logika ya. Nggak masuk logika. Cuma kalau yang benar-benar merasakan dulu ya, bagaimana kejadian malam itu kita bisa ngelewatin sebadai-badainya itu, dingin sedingin-dinginnya. Kalau orang bilang mungkin hipotermia gitu. Hipotermia, benar. Kita tuh saling merangkul, dan dulu kita nggak punya sleeping bag ya, kan namanya anak modal nekat ya, kita cuma punya tenda. Kita pun pikir kan camping ya, tenda terus sama kompor buat masak udah selesai kan, gitu doang. Ternyata kita butuh sesuatu yang lain, sleeping bag lah, apalah, alat-alat lah. Iya, Perlengkapannya banyak. perlengkapannya banyak. Ya udah, setelah itu kita udah, gue nggak sanggup, gue udah nggak sanggup nih, nanti gue takut banget, ayo kita apa namanya turun aja yuk. Aku bener-bener takut. Nyata sebenarnya mereka tuh juga udah ngalamin, cuman nggak, ini yang saya alamin sendiri ya. Iya ya. Mereka sebenarnya juga ngalamin, cuman mereka nggak cerita biar saya kan, sebenarnya saya yang paling pertama kan, saya yang pernah ke situ baru pertama kali naik gunung, belum tahu. Ternyata mereka udah tahu, udah biasa, emang suka digangguin kayak gitu. Oh, biar cuman kali ini nggak ngerasa takut juga kan? Enggak, cuman kali ini udah membuat kita hampir mati karena bener-bener nggak ada bahan makanan. Iya. Habis banget ya. Iya. Jadi yang semalam untuk jagain tuh saya. Habis itu kan saya tetap, walaupun di gunung saya tetap berusaha sholat ya. Sholat di situ. Habis itu gangguannya tuh hilang gitu. Badannya berhenti. Ini badai loh, bukan hujan gitu. Bukan hujan, badai gitu. Iya, tapi berasanya cuma di sekitaran tenda kita doang. Di sekitar sana kayak enggak, entah gimana gitu. Akhirnya kita doa aja terus kan, pada yang lain mah pada tidur, saya berdoa sampai hampirnya pagi. Saya sholat subuh gitu kan, berdoa sholat subuh ya gitulah. Akhirnya berhenti, terus sudah gitu kita kira turun. Nah, udah sampai turun ke rumah saudara saya yang di daerah ke rumah saudara teman saya yang di daerah Sukabumi apa Bogor tuh. Nah, terus sama mereka, kamu lewat jalur mana? Jalur yang itu kayak kita kan pengen tahu nih ceritanya dulu, emang bener nggak sih di Gunung Salak itu
ada yang konon apa namanya, bukan mahasiswa, anak STM 6 orang mendaki saat mati. Iya. Terus fotonya terpanjang sepanjang jalan itu. Kita cuma mau lihat itu doang. Pengen lihat itu doang. Iya. Oh itu benar-benar ada. Itu nggak bohong, ada. Oh ada beneran. Oh jadi kita beneran takut. Oh bener. Wah. Tadi kalau kita mati di kita tuh yang difoto di panjang Iya. gitu. Wah itu. Ini kan kita cuma ingin buktikan, namanya anak-anak ya, pengen buktikan bener nggak sih seserem itu ke Gunung Salak ya. Tapi kalau emang kita langsung sana, penampakannya emang bener-bener serem. Cuma emang kita nggak ada penampakan yang langsung ya. Langsung terlihat jelas ya. Terlihat, cuman kita ya diganggu kayak gitu-gitu aja Iya. gitu. Modalnya kita cuman berdoa aja, kita sama sholat, kira kita turun selamat, terus semuanya ya diceritain sama itu. Wah kalian nekat banget gitu naik ke Gunung Salak tuh, gunung zaman dulu, gunung terkenal, gunung yang paling serem. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang berani kesana, yang udah punya ilmunya lah. Salah kata kita anak SMP gitu, paling gede paling saya kalau nggak salah kelas 1 SMA apa kelas 3 SMP ya? Saat SMP naik gunung. Iya, kita modal cuman fisik aja kok. Equipment nggak ada. Iya. Luar biasa. Biasa tenda, wah bisa-bisa hujan basah. Sebenarnya yang paling serem itu bukan ininya penampakannya, tapi itu trailnya itu yang ada Treknya itu mungkin nggak kayak zaman sekarang ya, udah dibikin bagus. Dulu treknya itu ram, jadi bener-bener kita jalan itu samping jurang. Iya. Itu saya kan yang bener-bener yang bayangin bahwa ransel besar ngelebihin badan kita, terus kita nggak kuat pas mau nanjak kan, capek banget kan naik kayak bawa ransel lagi. Udah mau jatuh begini tuh ditarik teman kita diginiin, kalau enggak ya udah kita jatuh. Bener-bener itu jurang. Iya. Pokoknya dulu kondisinya ya begitulah, tapi masih asri. Masih bagus, udaranya sejuk, segar. Hipotermia juga itu salah satu yang menakutkan itu. Banyak orang yang malah meninggal gara-gara hipotermia, bukan karena ini ya. Betul. Karena kedinginan di situ nggak kuat. Iya, makasih banyak Pak Yudo untuk ceritanya. Emang benar-benar serem kalau misalkan kita naik gunung tanpa ada persiapan ya. Betul. Udah gitu, pertama dari segi alamnya, terus kesiapan kita, terus sama mental kita. Itu yang perlu digaris bawahi ya. Betul. Untuk naik gunung. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Oke, see you next video guys. Jangan lupa like, share, subscribe. See you, bye bye.